Osteoartritis merupakan peradangan kronis di sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Gejala yang umum dirasakan meliputi nyeri sendi terutama saat beraktivitas, kekakuan sendi terutama setelah beristirahat, bengkak, dan juga bunyi sendi. Selain itu, penderita juga sering mengalami keterbatasan gerak. Faktor-faktor seperti usia, obesitas, cedera sebelumnya, dan juga genetik dapat meningkatkan risiko terkena osteoartritis. Nah, pada kasus kali ini, seorang pasien pria usia 70 tahun bernama Pak Wayan datang ke apotek untuk menebus resep. Pasien didiagnosis oleh dokter mengalami osteoartritis pada pinggul dan juga lututnya. Pasien sudah rutin berobat ke dokter dan meminum obat yang diresepkan oleh dokter. Berikut adalah resep yang diberikan oleh dokter kepada pasien. Pak Wayan mengeluhkan setiap mengkonsumsi obat, kadang muncul rasa mual dan juga perih pada lambung. Pasien menanyakan penyebab dan juga solusi untuk permasalahannya. Lalu bagaimanakah konseling yang dapat diberikan oleh apoteker kepada Pak Wayan? Mari simak video berikut ini. Selamat pagi, silakan duduk ya. Perkenalkan, saya apoteker Rian, selaku apoteker penanggung jawab PT ini. Ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya mau nebus resep dari dokter. Nah, sebelumnya dengan ini silakan. Saya Ibu Ika. Oke, jadi pada resep ini tertera untuk Pak Wayan yang berusia 70 tahun ya. Ya benar banget. Baik, terima kasih. Di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak ini. Mungkin bisa disebutkan dari tinggi badan dan berat badannya berapa nih Pak? Baik, untuk tinggi badan saya itu 170 cm dan untuk berat badan saya itu 60 kg. Terima kasih. Dari Bapaknya, sebenarnya apakah pernah merokok dan minum minuman beralkohol? Sebelumnya saya sudah lama sekali tidak minum minuman beralkohol. Itu pun waktu saya beda. Kalau riwayat alergi obat, apa Bapaknya? Pak, saya nggak ada di dokter. Baik, selanjutnya terkait riwayat penyakit dari Bapaknya apa aja nih, dan apakah ada sedang mengkonsumsi obat-obat Pak? Bapaknya pada tahun lalu cuman gini proses osteoartritis di pinggul, bahu sama lututnya. Cuman terus sekarang nggak ada sih. Terus untuk obat-obatnya cuman yang berdasarkan dokter tadi 12 semua obat gigi satu. Oke, lalu apakah selain dari Bapak ada yang mengalami penyakit tersebut dari Enggak. keluarganya? Nah, Bapak baik, untuk gejala yang dirasakan sebelum didiagnosis penyakit tersebut apa dari Pak? Baik, saya sering merasakan nyeri pada otot dan pinggul saya Pak. Kemudian juga pada saat saya beraktivitas itu kadang sendi saya suka kaku. Nah terus pas ketika saya juga beraktivitas itu kadang sendi saya tuh merasa kaku banget dan terbatas banget pergerakan saya Pak. Lalu setelah Bapak kedokteran sempat diresepkan obat, apakah Bapak merasakan keluhan setelah diresepkan obat tersebut? Saya sudah rutin berobat ke dokter Pak dan juga sudah minum obat-obatan yang dikasih dokter. Tapi pas saya minum obat-obatan itu, saya sering banget ngerasain mual dan juga perih di lambung Pak. Kira-kira bagaimana nih cara ngatasin hal gitu? Baik, terima kasih atas informasinya. Efek samping yang dirasakan tadi itu disebabkan oleh efek obat piroxicam yang Bapak konsumsi sebelumnya. Lalu untuk mengatasi dari mual dan perih di lambung itu, Bapak bisa mengkonsumsi obatnya itu setelah makan nih Pak. Dan jangan mengkonsumsi makanan yang dapat mengiritasi lambung. Selanjutnya saya izin untuk menjelaskan obat yang diresepkan oleh dokter nih Pak. Baik Pak, mohon dijelaskan gitu. Berikut obat yang diresepkan ya. Jadi Bapak diresepkan 2 jenis obat. Yang pertama yaitu piroxicam yang berisikan 20 mg. Lalu diminum 1 kali sehari 1 tablet. Obat ini digunakan untuk mengurangi rasa nyeri dan peradangan. Efek sampingnya bisa berupa mual, pusing, atau konstipasi. Lalu obat yang kedua yaitu glucosamine concentrate, diberikan 3 kali sehari. Jadi kalau tidak ada yang beredar di pasaran, dosis yang diberikan kurang dari yang seharusnya. Jadi saya sarankan untuk menaikkan menjadi 3 kapsul setiap 8 jam. Oh iya Pak, saya juga merekomendasikan obat omeprazol untuk mengatasi mualnya. Itu diminum 1 kali sehari selama 4 minggu. Obat ini juga akan menimbulkan reaksi pada kedua obat yang diberikan sebelumnya juga. Untuk penyimpanannya bisa disimpan di tempat yang sejuk, kering, jauh dari sinar matahari. Jangan di dapur atau di atas kulkas ya. Suhu ruangan juga diusahakan di bawah 30 derajat Celcius. Disimpan di wadah aslinya dan dijauhkan dari yang hangat. Dan selalu cek tanggal kadaluarsanya ya sebelum diminum.
Baik Pak, mungkin ada saran lain lagi ya selain minum obat niki. Ada ya Pak, jangan lupa makan makanan sehat, olahraga ringan seperti berenang atau bersepeda statis, jaga berat badan dengan selalu ideal, bisa dicoba dengan KPPC dan memperkuat otot. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk istirahat yang cukup, tapi jangan terlalu lama untuk tidak bergerak. Dari Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari saya sudah cukup ya. Saya cukup. Baik, untuk Ibu dan Bapak boleh mengulang informasi yang telah saya berikan sebelumnya untuk memastikan Bapak dan Ibu memahami informasi yang telah disampaikan agar tidak ada yang tertinggal nanti. Nah, jadi Bapak tadi udah jelasin kalau Bapak dapat dua obat, piroxicam sama glucosamine. Dan di sini piroxicamnya buat nyeri sama glucosamine buat sendi. Karena piroxicam itu sering bikin mual, Bapak tadi udah ngeluh dari mual. Nanti tadi Bapak bilang kalau minumnya nanti setelah makan. Untuk piroxicam minum 2 kali sehari, untuk glucosamine 3 kali sehari, sekali minum 1 kapsul. Terus sama lagi satu karena obat mual, jadi disaranin buat minum omeprazol sekali sehari. Nah nanti kan untuk penyimpanannya tepat kering gitu di suhu di waktu 30 derajat, jangan di dapur atau kena sinar matahari gitu. Terus tadi juga bilang selain obat juga ada buat biar jaga makan, olahraga biar nggak kaku, tapi jangan terlalu berlebihan atau mungkin nyeri jadinya. Sama jaga berat badan dan ya udah tadi ngungkapin aktivitas fisik aja. Oke, udah minat sekali. Juga informasi yang saya berikan sudah ditangkap dengan baik oleh Ibu dan Bapaknya. Ini ada dokumentasi konseling, bisa yang minta teman Bapaknya di sebelah sini. Selanjutnya ini saya ada kopi nama. Jika Bapak mengalami keluhan atau ada efek samping dan ingin menghubungi saya, bisa menghubungi saya ke nomor yang ini. Dan ada juga beberapa kontak dokter dan rumah sakit terdekat di Pak. Berarti semua sudah mengalami Pak? Sudah. Baik, sekian informasi obat yang dapat saya sampaikan. Baik Pak, terima kasih ya sudah memberikan konseling hari ini. Terima kasih ya Kak ya. Baik, terima kasih. Semoga lekas sembuh. Ya, Terima kasih. Berdasarkan konseling tersebut, apoteker berhasil memberikan edukasi yang lengkap dan jelas kepada pasien serta wali pasien mengenai penggunaan obat-obatan yang diresepkan, yakni piroxicam dan glucosamine chondroitin. Bapak Wayan diharuskan untuk meminum obat piroxicam 20 mg yang diminum sebanyak 1 kali sehari atau tiap 24 jam sekali dengan sekali minum 1 tablet. Obat kedua, glucosamine chondroitin, diberikan 3 kali sehari, yakni setiap 8 jam sekali dengan sekali minum 1 kapsul. Untuk mengatasi mual dan perih pada lambung, apoteker memberikan tambahan obat yakni omeprazol. Apoteker memberikan edukasi terkait potensi efek samping, cara penyimpanan yang benar, serta pentingnya memantau tanggal kadaluarsa obat. Selain itu, apoteker juga memberikan syarat tambahan mengenai pola hidup sehat seperti olahraga ringan dan menjaga berat badan untuk mendukung pengobatan osteoartritis. Apoteker memastikan bahwa informasi yang diberikan dipahami dengan baik oleh pasien melalui konfirmasi ulang, serta menawarkan dukungan berkelanjutan dengan menyediakan kontak yang bisa dihubungi jika ada pertanyaan lebih lanjut. Konseling tersebut menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara apoteker, pasien, dan keluarga dalam memberikan pelayanan kesehatan. Apoteker tidak hanya menyediakan obat sesuai resep, tapi juga menggali informasi tentang kondisi kesehatan pasien, riwayat penyakit, dan obat-obatan yang sedang dikonsumsi.